Selamat siang, Mbak Ami. Selamat siang, Mas. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maximilianus. Saya berprofesi sebagai psikolog klinis di biro ini. Kalau boleh tahu, Mbak Ami lagi sibuk kegiatan apa sekarang ini? Lagi kuliah aja sih, Mas. Kalau boleh tahu, sekarang kuliahnya sudah online atau masih offline? Masih online sih, Mas. Oke, baik, Mbak. Sebelumnya, saya berterima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mbak Ami kepada saya selaku konselor. Sebelumnya, saya juga ingin menginformasikan bahwa sesi konseling kita ini selama 1 jam, dan Mbak Ami dapat menceritakan permasalahan yang Mbak Ami hadapi dengan nyaman, tanpa perlu khawatir karena akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, jika ada pihak ketiga yang merasa terancam, baik keluarga, orang tua, sahabat, atau bahkan Mbak Ami sendiri yang berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya berhak melaporkan kepada atasan saya. Begitu, Mbak Ami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Mas. Oke, baik. Bisa diceritakan nih permasalahan yang Mbak Ami hadapi sekarang ini? Jadi tuh gini, Mas. Saya tuh punya masalah pribadi yang cukup mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Jadi saya kan mahasiswa tingkat akhir nih yang lagi nyusun skripsi. Nah, saya ini nggak bisa fokus ke skripsi saya gitu. Yang bikin skripsi saya tuh selalu telat dikumpulin dibanding teman-teman saya. Dan saya tuh nggak bisa menolak ajakan teman saya gitu. Seperti itu ya, Mbak. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Mbak Ami lambat mengumpulkan skripsi nih? Yang buat lambat sih fokus saya tuh karena fokus saya tuh terpecah gitu, Mas, ke masalah yang lain, sehingga saya tidak bisa konsentrasi gitu. Jadi saya tuh tiap malam selalu nongkrong dan main game online. Jadi lupa waktu dan kadang-kadang saya bisa main game seharian juga. Jadi Mbak Ami setiap malam selalu diajak oleh teman-teman nongkrong dan bermain game. Iya, benar, Mas. Jadi apakah Mbak Ami cemas dengan skripsi Mbak Ami? Ya, begitulah, Mas. Mungkin Mbak Ami kurang fokus dengan skripsi Mbak karena sudah terbiasa dengan kegiatan Mbak setiap malamnya, yaitu bermain game dan nongkrong hingga pagi. Entahlah, Mas, saya sudah berusaha untuk mengatur jadwal mengerjakan skripsi saya dengan baik ya, dan jadwal untuk nongkrong dan bermain game itu, tapi tetap aja, Mas. Oke, baik. Di pertemuan sebelumnya juga Mbak Ami mengatakan bahwa Mbak kurang fokus dengan skripsi Mbak. Tetapi Mbak tidak bisa menolak ajakan teman Mbak. Gimana ya, Mas? Saya tuh merasa nggak enak menolak ajakan teman saya ketika diajak untuk nongkrong dan bermain game. Tapi di sisi lain, saya juga harus memperhatikan skripsi saya. Saya juga pernah mengalami kejadian seperti Mbak, tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah bisa mengatur jadwal bermain game pada malam hari dan perlahan-lahan mengurangi aktivitas tersebut, Mbak. Tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Iya, benar, Mas, benar sekali. Tetapi mungkin karena saya mencoba nongkrong seminggu sekali, tetapi pada minggu berikutnya saya malah keterusan hingga seminggu full nongkrong dan bermain game. Jadi ya saya jarang mengerjakan skripsi saya. Menurut Mbak Ami, apa yang Mbak Ami bisa lakukan untuk mengatasi masalah Mbak Ami ini? Mungkin sesekali menolak ajakan teman saya dan saya akan membatasi interaksi saya dengan teman-teman saya, baik secara langsung ataupun virtual. Betul, Mbak. Seringkali kita membutuhkan waktu untuk sendiri dan melakukan hal-hal pribadi. Dalam kasus Mbak Ami ini, sesekali menolak ajakan teman Mbak dan memberikan alasan yang tepat untuk tidak ikut nongkrong dan bermain game adalah cara agar Mbak Ami memiliki waktu dengan skripsi Mbak. Baik, Mas, saya akan mencobanya.
Oke, baik. Kedua hal tersebut cukup efektif apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika saya memiliki masalah yang serupa dengan Mbak Ami, saya juga menolak ajakan teman-teman saya dan melakukan pembatasan interaksi, baik secara langsung maupun secara virtual, Mbak. Benarkah? Wah, ini membuat saya semakin yakin dan percaya bahwa saya bisa melakukannya dan bisa berhasil seperti Mas. Bagus sekali, Mbak. Saya sangat senang sekali melihat semangat Mbak yang sangat luar biasa, Mbak. Jika suatu saat saya tidak yakin atau tidak dapat melakukan hal tersebut, maksud saya pasti semua orang pernah mengalami hal tersebut ya, Mas. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kadang-kadang kita bisa dihadapkan pada situasi seperti itu. Jika Mbak Ami sedang ada dalam posisi itu, coba Mbak Ami ingat kembali hal-hal yang dapat memotivasi Mbak Ami untuk mengerjakan skripsi Mbak Ami. Biasanya ketika kita ada di posisi tersebut, perilaku atau pikiran yang menyebabkan masalah itu akan muncul. Misal, kita sedang kesulitan dan tidak sengaja melakukan kesalahan yang sama. Jika itu terjadi, segeralah menarik nafas dan menenangkan diri Mbak terlebih dahulu. Dan bicaralah dan tanamkanlah dalam diri Mbak, tenang, saya pasti bisa melakukannya. Baik, Mas, saya akan mencobanya. Saya akan terlebih dahulu menarik nafas dan menenangkan diri saya sembari berkata pada diri saya untuk tenang, saya pasti bisa melakukannya. Bagus sekali Mbak Ami. Saya yakin Mbak Ami pasti bisa. Baik, sekarang coba jelaskan ke saya apa yang sudah kita pelajari selama proses konseling ini. Saya belajar bahwa selama ini saya tuh belum bisa membagi waktu bermain dan mengerjakan tugas skripsi saya dengan baik. Selain itu, saya juga belajar bagaimana cara mengutamakan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Dan selain itu, jika suatu saat situasi itu tidak mendukung, saya akan menenangkan diri terlebih dahulu dan menanamkan pada diri saya, pasti saya bisa melakukannya. Oke, baik. Bagus sekali, Mbak. Di sini akar permasalahan yang Mbak Ami hadapi adalah Mbak Ami merasa cemas dengan skripsi Mbak akibat keseringan nongkrong dan bermain game. Berarti Mbak Ami harus bisa melawan hal tersebut, yaitu menolak ajakan teman-teman Mbak, serta bisa menenangkan diri Mbak terlebih dahulu. Begitu ya, Mbak? Ya, baik Mas. Sekarang saya lebih paham. Nah, setelah proses konseling ini, bagaimana perasaan Mbak Ami? Saya yang pada awalnya datang membawa masalah, sekarang bisa lega, Mas. Sekarang saya sudah tahu permasalahan saya yang sebenarnya, dan juga cara-cara yang bisa menghentikan masalah-masalah yang saya hadapi ini. Saya senang sekali, Mas. Terima kasih banyak sudah membantu saya, Mas. Ya, syukurlah ya Mbak. Semua proses konseling ini berjalan lancar tidak karena saya Mbak, tetapi berkat Mbak juga yang sudah dengan baik dan niat berproses bersama saya di sini. Ya, syukurlah, Mas. Saya senang sekali. Oke, baik Mbak. Saya juga senang sekali bisa bertemu dan berproses bersama Mbak Ami. Baik, berarti konseling ini sudah berakhir sampai di sini. Harapan saya semoga Mbak bisa berubah sesuai harapan yang telah disampaikan pada waktu itu ya Mbak. Dan terima kasih karena telah mempercayakan biro kami. Saya juga meminta maaf jika selama proses ini melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan di lain situasi yang tentunya lebih positif. Begitu ya Mbak? Ya, Mas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas karena sudah sabar mendampingi saya. Mohon maaf juga jika saya banyak salah ya, Mas. Oke, baik. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas.